Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin sesuatu video yang agak beda dikit. Ya elah, kayaknya semua video aku sama semua ya, I'm so sorry. Tapi di video kali ini tuh aku mau bikin book games lagi, I guess. Kayaknya ini semacam book games. Jadi book gamesnya itu aku ngasih cover ke teman aku, dan teman aku harus menebak ceritanya itu apa, hanya berdasarkan melihat covernya doang. I do not know, ini seems so fun gitu kan, dan aku pengen tahu aja gitu reaksi dia terhadap suatu buku hanya dengan melihat cover gitu kan. Dan aku sebenarnya pernah lihat sih tipe-tipe games yang kayak gini yang bener-bener dimainkan face to face. Cuman karena kita sekarang terkendala jadi gak bisa ya aku bertemu. Jadi kita via chat gitu deh istilahnya. Dan nanti aku juga akan ngasih rate kebenaran dari tebakannya itu. Bukan sok tahu, tapi ya nggak apa-apa, biar lucu aja gitu. Dan kalau kalian mau nebak itu boleh banget di kolom komentar. Kalian bisa tebak aja itu ceritanya tentang apa, atau mungkin kalian yang sudah baca mungkin bisa dikoreksi. So langsung aja kita mulai yuk ke gamesnya. Oke, jadi yang pertama ini aku mau kasih judulnya tuh Perpustakaan Ajaib. Covernya yang kayak gini, jadi kalian bisa lihat dulu aja gitu kalau misalnya mau dilihat. Apa sih? Nah, dia itu ngomong gini, ceritanya ini menceritakan orang yang suka membaca buku, terus di perpustakaan itu terjadi kejadian aneh. Oke, it seems bener, tapi ada salahnya dikit. Dikit banget pokoknya salahnya. Jadi ini tuh sebenarnya ini tuh bercerita tentang dua orang saudara atau sepupu, aku juga lupa. Pokoknya dua orang saudara yang saling mengirim surat ya, dan semacam mengabarkan gitu loh kalau salah satu dari mereka ini melihat seorang wanita. Apa sih aku pokoknya salah satu dari mereka ini tuh ngelihat wanita yang misterius, dan diyakini wanita ini tuh punya perpustakaan tersembunyi di bawah tanahnya itu, di bawah tanah rumahnya gitu loh maksud aku. Dan mereka berdua ini kayak nyari cara gimana caranya biar kita bisa masuk ke perpustakaan itu dan membuktikan kebenarannya. Dan wanita ini dianggap istilahnya berbahaya kali lah ya. Jadi ya kayak gitu, dan akhirnya setelah mereka masuk ke perpustakaan itu ya banyak aja gitu kejadian aneh dan gak masuk akal gitu kan. Jadi ya ini seems of bener, tapi ada salahnya dikit. Dan kalau kalian nanya salahnya di mana, I think soalnya di sini nggak disebut kalau kedua saudara itu nggak suka baca buku. Jadi kayak ya udah gitu. Dan ini juga perpustakaannya perpustakaan pribadi gitu ya, bukan perpustakaan umum. So ya gitu deh. Dan untuk rating kebenaran berapa ya? Kayaknya 8 deh, 8. Ini cukup oke lah untuk orang yang benar-benar nggak pernah baca buku ini. Kayaknya menurut aku ini udah quite of bener gitu loh. Cuman kalau kalian mau baca boleh banget, judulnya itu Perpustakaan Ajaib Bibi Boken. Aku lupa Bibi bukannya yang ditulis oleh Josh Steingarter. Oke, judul kedua sekarang itu ini Cara Berbahagia Tanpa Kepala, yang ditulis oleh Triska Idekaman. Dia tuh bilang gini, pusing. Ceritanya orang mau bahagia tapi ada aja musibah. WKWKWK. Oke, ini tuh sebenarnya ceritanya kayak society di dunianya ini tuh semacam diwajibkan untuk tidak mempunyai kepala. It seems weird karena juga ini genrenya tuh kayak ada sci-fi-nya, ada distopianya dikit, fantasia juga kerasa banget sama magical realism gitu kan. Dan kayaknya ini bukan orang mau bahagia, justru ini tuh sebenarnya kayak novel yang menyindir society gitu ya enggak sih? Kayak kita harus mengikuti standar DLL gitu loh. Dan intinya tokoh utama ini tuh jadi ikut-ikutan kemakan social pleasure gitu loh, kayak standar yang ada di sosial tuh kayak gimana. Akhirnya dia mencoba untuk melepas kepalanya itu gitu. Dan kalau ada musibah, I think it's bukan musibah ya, cuman lebih ke apa sih sebenarnya, kayak hal-hal tragis apa yang menyusul dia gitu loh. Paham gak sih kalian? Jadi kayak setelah dia copot kepalanya itu, kayak ada aja gitu hal-hal yang terjadi gitu loh. Jadi ya ini quite off bener, dan bukan orang mau bahagia juga sih sebenarnya. Mungkin karena dia pikir
buku ini adalah buku non fiksi, but no, it's a novel. Ini adalah buku fiksi, novel ya. Dan kebenarannya kayaknya masih sama buku yang pertama, yaitu 8 dari 10. Oke, sekarang yaitu ini, Rembulan di Langit. Dan jujur aku lupa penulisnya siapa gitu loh. Tapi covernya kayak gini ya, cukup vibrant. Dan oke, dia kayak gini bilangnya, menceritakan bagaimana hidup yang damai dan jalan yang benar. Oke, ini tuh sebenarnya ya bercerita tentang seorang mahasiswa maybe, atau orang dewasa, aku juga lupa, pokoknya pria deh. Jadi dia tuh kayak semacam mencari cinta gitu deh di Turki kalau nggak salah, aku lupa, jujur aku lupa, tapi bener-bener kayak di negara Eropa. Kayaknya Turki deh, bener. Kayaknya Turki, I'm so sorry kalau salah. Nah, dan ini tuh sebenarnya bukan mencari hidup damai atau jalan yang benar sih. Meskipun emang ada sesuatu yang bisa aku ambil dari buku ini, cuman kayak gak ada unsur hidup damai dan benar gitu. Dan benar-benar narasi di sini tuh cuman ngedeskripsiin tempat-tempat Turki, terus kayak budaya gitu-gitu loh. Jadi kayak ya nggak tahu ini tokoh utama mau dibawa kemana, aku juga nggak tahu. Dan ya udah gitu aja gitu, kayak alurnya cuman enak ngalir doang gitu loh, kayak tanpa ada hal yang berarti. Paham gak sih kalian? Jadi kayak ya gitu deh. Dan sometimes si tokoh utama ini kayak merindukan Indonesia atau DLL gitu deh. Aku lupa banget karena buku ini aku kan pinjam dari perpustakaan dan udah lama juga ya bacanya. Jadi agak lupa sedikit lah sama detailnya. Dan kalau untuk kebenaran kayaknya 5 dari per 10 ya. Aku maaf banget, tapi kayaknya aku juga gak merasakan adanya kedamaian atau jalan yang benar gitu sih di novel ini. Oke, sekarang yaitu adalah Misteri Puri Setan yang ditulis oleh siapa juga aku lupa. Kenapa aku pelupa banget sumpah. Jadi dia itu intinya ngomong kayak gini, tentang mencari jalan yang benar dari dunia lain dan keanehan yang terjadi. Oh my god, mencari jalan yang benar. Jadi ini tuh bercerita tentang ketiga orang itu, trio detektif ya, as we know, yang mengusut misteri yang ada di suatu puri yang besar. Dan itu kayaknya bukan dunia lain, itu dunia kita, literally dunia kita gitu loh. Dan mereka benar-benar mengusuk misteri itu satu persatu sampai akhirnya semuanya kebongkar. Dan wow, tapi bener sih ini mencari jalan yang benar itu, aku ngerti maksudnya mencari jalan yang benar tuh kayak memecahkan gitu kali ya, dan keanehan yang terjadi. Nah bener banget nih, keanehan yang terjadi tuh banyak banget, tapi dunia lainnya enggak. Jadi ya berapa ini ya, 7, 8 aja kayaknya ya, 8 kayaknya dia bener. 8 dari 10 untuk rating kebenaran. Oke, ini gak kerasa udah buku terakhir yang mau aku tebakin ke dia. Dan aku mau tebakin Proyek Maut karyanya Edi Sindunata. Nah untung aja aku masih ingat penulisnya. Dan dia ngomong seseorang yang mengalami kemalangan di saat bekerja. Oke, it seems off, kayak bukan kemalangan juga sih, tapi semacam mengusut kasus misterius gitu deh, paham gak sih? Pokoknya ini kayak crime fiction gitu kan. Dan memang kalau dilihat dari covernya mungkin ada tembak-tembakan, kayak kenapa ini gitu loh. Dan ya gitu deh. Dan juga ini buku ini kan mengambil point of view dari seorang polisi gitulah ya. Dan kayaknya kemalangan di sini tuh terletak pada apa ya? Aku juga nggak ngerti. Kayak ada, bukan, tapi kemalangannya tuh bukan relate sama dia secara nggak langsung gitu loh. Paham gak sih kaliannya? I'm so sorry, penjelasanku emang nggak pernah jelas. Tapi ya. Kemalangan di saat bekerja kayaknya ada, pokoknya itu ada yang relate lah dengan kasus yang sedang dia tilik gitu kan, yang sedang dia apa sih namanya, yang sedang dia usut. Cuman bukan yang kemalangan banget gitu sih, masih misterius gitu deh intinya. Dan mungkin kalau untuk kebenarannya aku nggak tahu, kayaknya 7 karena dia juga
kayak gimana gitu lah ya. Aku juga bingung. Pokoknya ini tuh kemalangannya tuh secara nggak langsung menimpa dia gitu loh. Paham nggak sih kalian? Nah oke, itu tadi tebak-tebakan alias book games. Menebak cerita dari judul buku doang yang dilakukan oleh temanku. Ini beneran temanku yang ngejelasin ya, jadi aku nggak ngebuat-buat. Dan ya udah gitu loh, kalau dia beranggapan seperti itu ya kita terima aja kan opininya. Berarti bagus gitu loh, karena dia bisa menebak hanya dengan covernya. Mungkin beberapa tadi ada yang salah gitu lah ya, tapi ya udah gitu loh. Meskipun aku kalau disuruh nebak suatu cerita yang belum pernah aku baca, ya bisa aja aku salah gitu kan nyebutnya. Jadi ya kayaknya gitu doang sih. I know ini videonya bosenin parah, tapi ya I'm so sorry. Dan kayaknya sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Dan kamu boleh banget sih untuk nebak juga, ikutan nebak di kolom komentar, jadi biar seru aja gitu. Dan sampai sini dulu ya untuk video kali ini, and I'll see you on my next one. Bye.